Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi. Silakan narasumber memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani, apoteker Lisa Aryani S.Farm. Saya apoteker lulusan dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Sekarang saya bekerja di apotek swasta, apotek Medika Farma, dan rumah sakit pemerintah yaitu Rumah Sakit Datu Sanggu Rantau. Baik, di sini kami akan mewawancarai seorang apoteker seputar motivasi dan pesan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil jurusan farmasi. Abutnya ya Allah. Baik, Kakak siap untuk diwawancara sekarang? Insya Allah siap. Pertanyaan pertama, kenapa sih Kakak mengambil jurusan farmasi dan melanjutkan ke profesi apoteker? Apakah itu kemauan sendiri atau dorongan dari orang tua? Pada awalnya memang permintaan dari orang tua, karena memang saya kan dari SMK Farmasi. Jadi orang tua itu pengen satu sekolah yang SMA-nya bukan sekedar pelajaran umum biasa, namun memiliki jurusan tertentu kayak seperti kita memiliki keahlian tertentu. Kalian tahu sendiri tentang SMK Farmasi kan, SMK Farmasi tentang kesehatan, mengenal obat-obatan dari dasar banget. Jadi kelebihan SMA tersebut yang memiliki keinginan orang tua saya untuk masukkan ke SMK Farmasi, kemudian dilanjutkan ke sarjana farmasi, sekolah kuliahnya yang lebih tinggi lagi. Dengan kalian tahu sendiri kan kalau orang farmasi itu kalau lulusannya otomatis kita bekerja di bidang farmasi yang itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, itu menjadi prinsip dari orang tua saya untuk memasukkan ke jurusan tersebut. Jadi saya sangat menikmati pilihan dari orang tua. Dan juga ilmu-ilmu kesehatan dari kefarmasian ini kan bisa kita aplikasikan di keseharian kita. Jadi kelebihannya itu, makanya saya pilih jurusan farmasi. Oke. Terus nih Kak, gimana kehidupan Kakak semasa kuliah dalam hal pengelolaan keuangan sama pengaturan waktu? Ada kendala atau apa gitu? Kalau untuk pengelolaan keuangan, kalau saya pribadi keuangan itu diberikan jarak per minggu. Karena untuk per bulan, kalau untuk per bulan saya kesulitan untuk mengaturnya kan ke farmasi ini. Kita tahu sendiri untuk tugas-tugas kan kita di luar apa perencanaan. Kalau per minggu kan kita untuk makan, transportasi, kita kalau misalkan per bulan itu kita dikasih range dari 1 juta atau 2 juta. Kalau untuk keperluan pribadi masing-masing mungkin masih cukup, masih bisa mencukupi. Tapi untuk keperluan tugas segala macam seperti itu kan di luar perencanaan, jadi kesulitan untuk mengaturnya. Makanya solusinya diberikan per minggu. Terus untuk manajemen waktu ini kita tidak sebebas perkuliahan yang lain kan, karena kita dikejar tugas, dikejar laporan. Jadi untuk manajemen waktu ini saya pribadi lebih mementingkan tentang kalau sudah kelar tugas dan laporan-laporan, baru saya memiliki waktu untuk keluar bersama teman-teman, hangout gitu. Jadi kan kita nggak fokus tentang kuliah, jadi kita ada enjoy juga gitu tersendirinya, memiliki waktu buat bersama teman-teman juga, jangan terlalu fokus tentang kuliah aja gitu, biar kita juga menikmati waktu semasa perkuliahan. Jadi kan pikiran kita rileks gitu sih. Intinya jangan terpaku ke kuliah aja ya Kak? Benar, jadi kita merelaksasikan diri sendiri
bisa manajemen buat waktu kuliah, mengejar tugas atau laporan. Terus tapi kita sisihkan waktu juga buat istirahat yang cukup, terus untuk main sama teman-teman juga gitu. Jadi diseimbangkan aja gitu. Oke. Ya, dari pewawancara yang lain, silahkan jika ingin bertanya. Apakah selama kuliah kakak juga aktif mengikuti organisasi? Kalau untuk kuliah, saya kan dari D3 ke S1 baru profesi gitu. Kalau D3 saya sempat ikut organisasi POIS. Tapi itu hanya sebentar karena saya merasa saya tidak suka tentang organisasi gitu secara pribadi. Jadi saya lebih menikmati waktu sendiri, nggak suka tentang organisasi gitu. Baik, Kak. Terus selama kuliah, ada nggak terbenak di pikiran kakak untuk pindah jurusan atau kepikiran salah ambil jurusan? Karena dari sebagian banyak orang bilang, kalau farmasi itu termasuk jurusan yang sulit. Untuk pendapat orang tentang farmasi jurusan yang sulit, itu saya setuju. Karena saya menjalaninya memang dari masa-masa sulit banget. Terus untuk pindah jurusan pernah terbesit waktu SMA, karena merasa sekolah ini jurusannya kok sulit banget gitu. Jadi saya pengen kuliahnya beda aja gitu, nggak farmasi. Tapi semakin dijalani, ternyata saya semakin tertantang buat memasuki tentang farmasi itu apa sih gitu. Jadi saya pernah pengen keluar jurusan itu waktu semester 1. Tapi nggak jadi karena ada teman yang menyemangati. Jadi kita harus memiliki lingkungan yang bagus gitu untuk menyemangati kuliah sendiri. Jadi saya lebih termotivasi dengan semangat dari teman-teman tersebut gitu. Kayak kita punya lingkungan yang bagus untuk kuliah, kita memiliki teman-teman yang memotivasi kita, terus kita memiliki semangat tersendiri buat mencapai sukses bagaimana melihat orang-orang yang di atas kita gitu. Jangan karena kita merasa diri kita kesulitan lalu kita menyerah gitu, itu salah. Gitu. Jadi intinya itu harus dijalani dengan ikhlas lah yang udah diambil dari pertama gitu ya Kak? Iya, jadi kalau kita merasa di titik sulit, kita bagaimanapun caranya membuat titik itu semakin maju gitu, termotivasi. Caranya kan kita bisa aja cari teman-teman yang semangat kuliah, terus kita tanya, aku harus gimana gitu. Jadi jangan merasa kita udah terpuruk, terus kita ngedown, kita sendirian stres, ngebebanin diri sendiri jadinya kan. Jadi lebih baik kita cari problem solve buat diri kita sendiri, terus cari lingkungan yang bagus, dan akhirnya kita termotivasi buat ngelanjutin step-step yang kita udah down itu gitu. Oke. Iya, yang selanjutnya pertanyaan. Apa sih susah senangnya selama kakak menjalani masa kuliah menjadi anak farmasi? Susah senangnya ya. Pertama memang susah tentang pelajaran menghafal. Kan kita dari mahasiswi awam atau siswa-siswa awam yang tidak tahu tentang masalah perobat-obatan. Jadi kita memang dari dasar diajarin tentang obat, mekanisme kerjanya, efek sampingnya, dan kita harus hafal semua. Saat itu pun sulitnya kita untuk menghafal semua itu, stepnya itu memang jauh banget susahnya untuk belajar menghafal. Dan kita harus paham betul karena ini menyangkut tentang nyawa seseorang kalau nantinya kita sudah mengaplikasikan ke dalam kehidupan. Dan itu tidak main-main gitu loh. Tentang dosis, mekanisme kerja di dalam tubuh, tentang obat-obatan, kita harus hafal betul dan paham betul gitu. Nggak mesti cuma tahu obat ini buat ini, paracetamol buat demam, udah gitu aja. Kan itu
di pengaplikasikan kehidupan tentang umur, beda-beda kan dosisnya. Jadi kita harus paham itu pertama kesulitannya. Terus tentang selama kuliah sulitnya, ya kita diajari untuk praktikum dari awal kan. Jadi untuk melakukan praktikum itu pun kita harus belajar hari sebelumnya bagaimana untuk praktikum harus benar-benar step by step gitu. Terus untuk senangnya, setelah kita memahami dan menghafal bagaimana mekanisme obat dalam tubuh, terus efek sampingnya, kita bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu. Misalkan ada keluarga dekat nanya, aku sakit ini, keluhan aku seperti ini. Kita otomatis karena sudah kita menghafal, kita memahami bagaimana mekanisme obat yang diajarkan dalam kuliah, kita bisa memberikan penjelasan kepada keluarga gitu. Jadi otomatis kita seperti dipandang, oh aku bangga ya punya ponakan kayak kamu hafal tentang obat-obatan, kamu bisa menjelaskan tentang aku sakit apa. Jadi kan kayak kebanggaan diri sendiri gitu, senangnya. Gitu sih kalau tentang farmasi. Apa harapan kakak setelah lulus? Harapan setelah lulus pastinya pertama bahagiakan orang tua, terus memiliki pekerjaan yang layak, yang saat seperti sekarang farmasi kan memang dibutuhkan banget karena untuk pandemi ini obat-obatan yang antibiotik, antivirus, kita bisa menjelaskan tentang obat-obatan tersebut gitu. Jadi peran kita tuh memang dibutuhkan terus sepanjang masa kalau menurut saya ya, karena obat-obatan pasti dibutuhkan sepanjang hidup. Terus di dalam pekerjaan juga kita tidak apa ya, maksudnya tuh tidak sia-sia gitu tentang kuliah yang susah selama ini gitu. Jadi harapannya memang semoga kita memiliki pekerjaan yang layak dan sukses. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang kakak kan sudah menjadi seorang apoteker ya. Apakah ada keinginan kakak untuk melanjutkan ke pendidikan S2 gitu? Untuk S2 saya masih belum ada sih, tapi saya masih fokus tentang apotekernya aja. Belum ada kepikiran untuk S2 dulu. Kalau kami boleh tahu, apa sih Kak tips sukses ala kakak gitu? Di orang yang sekarang itu. Tips sukses. Pertama, pastinya doa dari orang tua. Kedua, belajar yang giat dari sekarang. Karena saya sudah mengalaminya gitu. Waktu SMA, saya malas-malasan belajar. Akhirnya di akhir SMA waktu mau ke kuliah saya kesulitan sendiri gitu. Jadi untuk kalian diharapkan belajar sejak dini, yang giat, terus nggak ada males, nggak ada kata manja buat orang farmasi gitu. Terus harus tahan mental saat di lapangan gitu. Karena dunia kerja farmasi itu nggak semudah yang kita kira. Setelah lulus kuliah kita pikir sudah bebas gitu, sudah senang, tapi nyatanya itu hanya awal dari penjajakan kita gitu. Ini pertanyaan terakhir Kak. Motivasi dan pesan buat mahasiswa atau mahasiswa yang sekarang lagi berjuang di jurusan farmasi juga Kak? Untuk motivasi yang lagi kuliah, jangan menyerah. Kalian nanti suatu saat pasti ada memiliki satu titik di mana kalian merasa down. Saat itu kesulitan kalian tuh kalian merasa stres banget, terbebani banget. Tapi saya sarankan, saya kasih
pengalaman saya sendiri bahwa di titik itu kalian harus menemukan harapan dari semangat diri kalian sendiri untuk kedepannya merasa harus sukses dan harus mengalahkan keadaan tersebut. Semangat kalian tuh harus kalian temukan untuk membanggakan orang tua, terus kedepannya agar bisa menjadi orang sukses. Kalian harus punya prinsip itu saat kalian merasa down di bawah banget. Saat kalian merasa stres, ingin menyerah. Nanti kalian merasakan satu saat itu. Jadi jangan biarkan keadaan ngalahin kalian semua. Karena orang farmasi nggak ada kata menyerah. Orang farmasi itu harus kuat mental, atau kata orang mental baja. Karena farmasi itu nggak mudah. Tapi pas kalian sudah merasakan aplikasi di kehidupan, kalian bangga jadi orang farmasi. Jadi Kak, dari wawancara kita hari ini tuh dapat diambil kesimpulannya Kak, motivasi buat kami itu pada intinya jangan menyerah, karena pasti dalam satu titik perkuliahan itu nanti ada kata titik down dan stres. Cara mengatasi ala kakak gitu kan dengan cara menemukan harapan untuk membanggakan orang tua dan juga memiliki prinsip supaya kita sukses ya Kak. Dan dari pertanyaan pertama tadi juga kita itu perlu lingkungan dan dukungan dari teman-teman kita biar kita bisa mengalami stres, menghilangkan stres kita. Walaupun ya Kak, ada sebagian besar mahasiswa farmasi gitu yang bukan keinginannya sendiri masuk ke dunia farmasi, tapi pada intinya kita harus jalanin, lakuin apa yang ada gitu. Dan nggak kerasa kan nanti udah lulus, dan di akhir nanti baru kita bisa ngambil apa hasil dari perjuangan dan jerih payah kita. Gitu ya Kak. Iya. Karena kalian kalau misalkan berteman dengan orang-orang yang misalkan mentalnya lemah juga, kalian juga akan terpengaruh otomatis gitu loh. Karena di farmasi selama saya menjalani sekolah sampai kuliah, nggak sedikit orang yang menyerah dan keluar dari jurusan tersebut gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi wawancaranya? Oke. Terima kasih Kakak sudah menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Semangat ya yang lagi kuliah. Iya, terus Kak. Jangan nyerah. Terus belajar yang rajin. Siap. Ujiannya nggak gampang. Terus praktikumnya juga dipelajarin benar-benar. Soalnya nanti pas di dunia kerja banyak hal yang berbeda dan lebih susah dari perkuliahan gitu loh. Kita menemui pasien langsung, kita pemberian informasi ke pasien secara langsung. Jika kita salah, otomatis nyawa orang yang jadi taruhannya gitu loh. Untuk hal kecil masalah dosis aja, kita salah dosis, orang overdosis atau bahkan kalau misalkan dosisnya tidak sampai, efek obat tersebut tidak tercapai. Jadi kita harus benar-benar memahami dan pengaplikasikannya secara langsung ke pasien itu harus detail gitu. Jadi jangan main-main dengan orang farmasi di dosisnya ya, dosis obat, cacingnya. Itu nyawa orang soalnya. Siap, Kak. Ada lagi? Kayaknya udah cukup deh, Kak. Waktu kita singkat juga. Langsung penutupan aja lah, Kak. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kakak atas waktu yang diberikan untuk acara hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.